Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan kali ini adalah feedback tentang pembelajaran yang sudah kita diskusikan selama satu semester ini. Jadi Bu Esi ingin memberikan ulasan tentang apa yang sudah kalian pelajari di mata kuliah metodologi pembelajaran ini. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi untuk pagi ini adalah pemberian feedback tentang apa itu metodologi pembelajaran. Nah, kalau kita flashback di awal pertemuan kita, siapa yang masih ingat dengan apa itu metodologi pembelajaran? Ya, coba kalian ingat-ingat lagi. Kalau metodologi itu adalah ilmu tentang metode, kemudian bisa juga diartikan dengan hal lain, yaitu suatu disiplin ilmu yang berhubungan dengan metode, peraturan, atau kaidah-kaidah dalam ilmu pengetahuan. Kemudian untuk arti pembelajaran itu sendiri ada sedikit perbedaan antara pembelajaran dan pengajaran. Kesannya kalau pengajaran itu hanya satu sisi dari gurunya saja, guru mengajar. Tapi kalau pembelajaran, di dalamnya itu ada interaksi antara peserta didik dengan guru. Nah, kemudian dalam proses interaksi ini ada sumber belajar yang digunakan untuk sebagai kegiatan pembelajaran, dan juga ada intervensi dari hal-hal lain. Contohnya, intervensi itu hal-hal yang mempengaruhi, bisa dari psikologis peserta didik, psikologi guru juga, keadaan sekolah, keadaan keluarga, latar belakang keluarga, dan lain sebagainya. Nah, berarti metodologi pembelajaran itu adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu proses interaksi antara yang sedang belajar atau pembelajar peserta didik dan guru. Agar apa? Agar tujuan yang telah ditentukan dalam pendidikan itu dapat tercapai. Kemudian cara-caranya bagaimana? Ya, cara-caranya ada melatih, membimbing, memberi contoh, mengatur, memfasilitasi, dan lain sebagainya. Ini hal-hal ini dilakukan agar daya serap peserta didik itu bisa maksimal. Nah, jadi apakah guru itu bisa menggunakan sembarangan metodologi pembelajaran? Nah, nanti cari tahu jawabannya. Apakah bisa guru mengajar itu hanya dengan mencomot salah satu tanpa harus melihat apa-apa, mencomot salah satu metode pembelajaran tanpa melihat hal-hal yang lain, atau bagaimana? Nah, nanti akan ada ulasan tentang hal ini. Mungkin kalian juga sudah bisa mengira-ira sendiri. Nah, kemudian selanjutnya dalam pemilihan metode pembelajaran itu apa toh filosofinya? Landasan filosofis metode pembelajaran yaitu jika kita melihat tentang apa itu filsafat, itu kan ada tiga, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ontologi itu apa dasarnya?
kemudian asal usulnya epistemologi itu uh, bagaimana cara mendapatkannya, dan aksiologi itu nilai apa atau kegunaan apa dari ilmu tersebut. Nah, jika melihat ketiga hal ini, landasan filosofis metodologi pembelajaran itu berarti untuk apa atau membahas apa, tentang apa. Metodologi pembelajaran tadi sudah ada. Jadi metodologi pembelajaran itu membahas tentang ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah dan sebagainya tadi. Kemudian dari segi epistemologinya, cara kita mendapatkan itu. Nah, itu kan kita bisa tidak hanya mendengarkan dari dosen, kalian juga bisa mencari tahu sendiri bagaimana. Nah, aksiologi itu nilai apa? Kalau kalian mempelajari metodologi pembelajaran, terus nanti kegunaannya itu apa? Nah, jadi kalau dilihat dari itu, metodologi pembelajaran itu adalah ilmu atau kaidah untuk agar seseorang bisa tahu metode-metode atau cara-cara mengajar, agar nanti dia atau kalian itu bisa menyampaikan materi pelajaran yang bisa mudah diserap oleh peserta didik kalian. Nah, itu landasan filosofisnya. Jadi apakah calon guru wajib mengetahui, menguasai metodologi pembelajaran? Kalau dari versi Bu Hesti itu wajib ya, karena itu adalah bagian dari kompetensi pedagogi seorang guru. Nah, oke, kemudian dilanjut. Setelah kita membicarakan tentang landasan filosofisnya, itu ada yang kotak-kotak. Nah, yang kotak-kotak itu adalah ini posisi dari model, pendekatan, metode, dan strategi atau teknik pembelajaran. Jadi, kalau kalian masih bingung dengan keempat hal itu kalian bisa melihat kotak-kotak yang Wesi kasih warna yang berbeda-beda. Nah, itu yang paling luar, jika kalian nanti ingin men-setting sebuah kegiatan pembelajaran, itu yang paling luar adalah model. Besok aku mau menyampaikan materi tentang aku dan diriku misalnya. Nah, terus kemudian muatan pelajarannya ini tentang muatan pelajaran IPA. Kira-kira besok kalian mau menggunakan model pembelajaran apa ya? Nah, itu semua rangkaian kegiatan pembelajaran dalam satu pertemuan itu disebut model. Nah, nanti ini kan di bagian bawah itu ada kotak-kotak. Nah, itu tentang model pembelajaran sebenarnya. Nanti akan lebih jelas di situ. Kemudian pendekatan. Pendekatan ini hampir sama tapi lebih menjurus ke bagaimana step-stepnya. Nah, kalau pendekatan yang digunakan di kurikulum 2013 itu kan yang dulu sebelum direvisi itu menggunakan pendekatan saintifik yang pakai 5M itu. Terus 5M itu harus terimplementasi dalam langkah-langkah pembelajaran. Nah, itu bisa disebut pendekatan. Kalau model pembelajarannya apa, nanti bisa pendekatan itu bisa menyesuaikan. Berarti langkah-langkah pembelajaran itu bisa menyesuaikan model pembelajarannya gitu. Nah, kemudian untuk metode itu caranya, kalau kalian mau mengiris daging, nah berarti alatnya pakai pisau.
caranya itu pisau dipukul-pukulkan di daging atau di gesek-gesekkan. Nah, itu namanya metode. Oh, yang betul digesek-gesekkan. Nah, berarti cara tersebut itu adalah metode. Kemudian metode kan ada banyak ya. Yang paling sering digunakan itu metode ceramah, metode diskusi, dan metode tanya jawab. Itu hampir di semua kegiatan pembelajaran itu ada. Padahal metode pembelajaran itu bukan itu saja. Ada demonstrasi, ada eksperimen, kemudian ada jigsaw, terus ada observasi dan lain sebagainya. Kalian bisa baca lagi. Kemudian selanjutnya adalah gaya belajar. Nah, gaya belajar yang ini kenapa ya kok kalian harus tahu, calon guru harus tahu gaya belajar, kok ada gaya belajar masuk ke metodologi pembelajaran. Ini sengaja Bu Hesti sisipkan di sini karena nanti ketika kalian memahami gaya belajarnya masing-masing siswa, atau paling tidak sebagian besar gaya belajar yang anak yang ada di kelas kalian, itu kalian nanti bisa menentukan metode pembelajaran yang cocok digunakan. Contohnya, ini kan gini, sebelum contoh, gaya belajar itu kan ada 3, biasanya disingkat VAK, visual, auditory, dan kinestetik. Nah, untuk visual itu kan anak-anak lebih suka melihat yang gambar-gambar, kemudian video yang menarik-menarik gitulah. Kemudian kalau auditory, misalnya kelas kalian itu kebanyakan anaknya adalah auditory, ciri-cirinya kan pada cerewet-cerewet. Nah, itu lebih suka yang mereka diajak untuk berdiskusi. Jadi potensi mereka untuk cerewet itu bisa tersalurkan dalam kegiatan diskusi. Kemudian kalau ke sebagian besar murid kalian itu adalah anak kinestetik, itu sebagian besar kinestetik kan berarti banyak gerak ya. Nah, itu diajak banyak gerak dan sebagainya, itu anak-anak pasti suka. Nah, ketika seorang guru bisa paling tidak, bukan selalu ya, tapi paling tidak bisa menyesuaikan metode dengan gaya belajar, kemudian dimatchkan dengan materi. Nah, insya Allah pembelajarannya akan menjadi pembelajaran yang asik, menyenangkan, dan disukai anak-anak. Kemudian yang paling penting, tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Nah, kemudian tadi kelompatan ya Bu Esti, gaya belajar, terus kemudian macam-macam metode tadi sudah disebutkan sebelum ini. Nah, terus ini ada active learning. Active learning itu adalah pembelajaran aktif. Nah, pembelajaran aktif itu yang gimana toh? Apakah pembelajaran aktif itu yang selalu membuat muridnya bergerak? Tidak. Jadi pembelajaran aktif itu bukan pembelajaran yang siswanya aktif bergerak sana sini. Bukan itu ya. Jadi active learning itu adalah pembelajaran yang bisa membuat siswanya aktif mencari, aktif belajar, aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Beda dengan passive learning. Kalau passive learning misalnya guru ceramah, siswa bisa aja kayak seolah-olah mendengarkan, tapi dia sedang ngantuk. Berarti tidak ada aktivitas dalam otaknya. Kemudian siswanya cuek, dia malah berhayal sendiri. Ayo, siapa yang dulu kalau pembelajarannya lagi nggak asik, materinya lagi nggak asik, mata pelajarannya lagi nggak asik, berhayal sendiri. Bu Esti salah satunya.
Ya, karena apa? Yaitu passive learning tadi. Jadi tidak ada aktivitas otak, kerja otak yang di situ. Jadi otak hanya disuruh merespon, menyerap begitu. Padahal daya konsentrasi seseorang itu adalah 1 kali umurnya. Jadi misalnya anak usia 9 tahun, berarti kelas 3 ya. Ya berarti daya konsentrasinya dia itu adalah 9 menit. 9 menit. Untuk konsentrasi full, maka kalau guru ceramah itu jangan melebihi cangkupan atau daya konsentrasi anak sesuai dengan usianya. Baik, untuk lebih jelasnya selanjutnya akan Bu Esti bahas sedikit tentang model-model pembelajaran. Untuk yang pertama adalah